Kau melihatnya di seberang ruangan. Sosok yang seolah diukir oleh para dewa kuno, wajahnya adalah simetri yang sempurna, mampu menghentikan napas dan waktu. Setiap gerakannya adalah puisi. Setiap senyumnya terasa seperti anugerah. Kau berpikir dia pasti memiliki segalanya, tapi kau salah, begitu salah. Jika kau bisa melihat melampaui fasad porselen itu, kau tidak akan menemukan rasa percaya diri. Kau akan menemukan jurang, sebuah kekosongan yang dingin bergema dengan satu pertanyaan yang menghantui. Apakah ini semua tentang diriku? Ini adalah kebenaran kelam yang jarang dibicarakan. Mengapa wanita yang paling dipuja seringkali yang paling tidak aman? Ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah psikologi. Sebuah jebakan yang ditenun dari kekaguman. Sejak usia muda, dia belajar satu pelajaran. Nilainya terikat pada cermin. Wajahnya adalah mata uangnya. Setiap pujian, kamu sangat cantik, menjadi sebuah bata. Bata demi bata, dunia membangun sebuah menara untuknya. Menara yang indah tentu saja. Tapi tetap saja sebuah penjara. Ini disebut efek alas tiang, the pedestal effect. Ketika seseorang ditempatkan begitu tinggi, mereka berhenti menjadi manusia. Mereka menjadi sebuah ide, sebuah simbol, sebuah objek, dan objek tidak bisa terhubung. Mereka hanya bisa dikagumi dari kejauhan. Kesepiannya adalah jenis yang paling aneh, kesepian di tengah keramaian. Dikelilingi oleh para pemuja, namun tidak pernah benar-benar. Kemudian datanglah objektifikasi. Jiwanya, pikirannya, ambisinya, semua menjadi catatan kaki untuk penampilannya. Pernahkah kau berbicara dengannya dan merasa matanya tidak benar-benar menatapmu? Mereka menatap pantulan diri mereka di matamu. Dia tidak melihatmu. Dia sedang memindai reaksimu, mencari validasi, mencari bukti bahwa dia masih berharga. Harga dirinya menjadi eksternal, rapuh, tergantung pada tatapan orang asing. Ini melahirkan monster lain, sindrom penipu, impostor syndrome. Dia merasa kecantikannya adalah sebuah topeng, kostum yang dia kenakan, dan dia hidup dalam ketakutan terus-menerus akan ketahuan. Ketahuan sebagai seseorang yang biasa, seseorang yang tidak pantas menerima semua perhatian ini, dan rasa takut ini adalah racun. Perlahan-lahan, itu merusak kemampuannya untuk menerima cinta sejati. Karena dia tidak bisa percaya itu nyata. Cinta yang dia terima terasa bersyarat. Syaratnya wajahnya, tubuhnya, cangkang luarnya. Ketakutan terbesarnya adalah apa yang terjadi jika ini memudar. Siapa aku tanpa ini? Mari kita sebut dia Elara. Sejak dia bisa berjalan, dunia memberitahunya bahwa dia istimewa. Pintu terbuka untuknya. Orang-orang tersenyum. Dia tidak pernah harus berjuang untuk mendapatkan perhatian. Dia hanya perlu ada. Tapi ada saja tidak cukup untuk membangun jiwa. Dia menjalin hubungan dengan seorang pria yang memujanya. Dia menyebutnya dewinya, karya seninya. Dia membelikannya gaun-gaun indah, membawanya ke pesta-pesta yang megah. Dia memamerkannya seperti trofi yang berharga. Tapi ketika dia mencoba berbicara tentang ketakutannya, tentang mimpinya, pria itu hanya tersenyum. Jangan khawatirkan kepalamu yang cantik itu, katanya. Kata-katanya adalah beludru yang menutupi belati. Suatu pagi dia menemukan kerutan pertama di dekat matanya. Garis kecil yang nyaris tak terlihat. Bagi orang lain itu bukan apa-apa. Baginya itu adalah awal dari akhir. Dia menjadi terobsesi, menghabiskan berjam-jam di depan cermin, menarik kulitnya, mencoba menghapus bukti waktu. Keceriaannya memudar, digantikan oleh kecemasan yang muram. Dia menjadi hantu di rumahnya sendiri. Akhirnya pria itu pergi, bukan karena dia tidak lagi cantik, tapi karena tidak ada lagi yang tersisa darinya. Hanya ada cangkang yang indah dan ketakutan yang tak berkesudahan. Disinilah letak pengungkapan itu. Momen transformasi yang menyakitkan. Kebenaran kelamnya adalah ini, rasa tidak amannya bukanlah miliknya. Dia tidak terlahir dengan itu. Itu adalah cermin dari tatapan dunia. Sebuah penyakit yang ditularkan melalui kekaguman. Dunia sangat mencintai gambarnya, sehingga mereka lupa untuk mencintai gadis yang ada di dalamnya. Jadi, bagaimana dia bisa bebas? Bukan dengan menjadi lebih cantik, bukan dengan melawan waktu. Dia bebas saat dia menyadari bahwa cermin itu adalah pembohong. Harga dirinya yang sejati tidak dapat dipantulkan. Itu harus dibangun dari dalam, bata demi bata, bukan dari pujian orang lain, tetapi dari keberaniannya, kegagalannya, kekuatannya. Lain kali kau melihat wanita cantik itu, ingatlah ini. Di balik keanggunan yang mungkin kau iri, mungkin ada pertempuran yang tidak kau ketahui. Dia mungkin tidak membutuhkan kekagumanmu. Dia mungkin lebih membutuhkan welas asihmu. Karena kecantikan sejati bukanlah sesuatu yang kau lihat. Itu adalah sesuatu yang kau rasakan. Itu adalah kekuatan untuk menghancurkan cermin. Dan akhirnya untuk melihat dirimu sendiri.